Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kita sudah mulai lagi pembelajaran daring yang selama 1 minggu kemarin kalian sudah mengikuti kegiatan mid semester 1. Semua berjalan dengan lancar dan hasilnya alhamdulillah rata-rata bagus. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 4, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang pantun. Pernah dengar kata pantun anak-anak? Oke, mari kita simak penjelasan dari Bu Heni dari awal sampai akhir. Pantun adalah salah satu puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris, mempunyai sampiran dan isi. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi atau makna dari pantun. Jangan kebalik, baris 1, 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi atau makna. Apa itu sampiran anak-anak? Sampiran adalah kata-kata kiasan yang menjadi pengantar rima atau isi pada sebuah pantun. Sedangkan isi adalah tujuan atau maksud yang ingin disampaikan oleh pantun tersebut. Next. Jenis-jenis pantun. Berdasarkan temanya ada 7. Yang pertama, pantun nasihat, yaitu pantun yang menyampaikan pesan moral dan didikan. Yang kedua, pantun jenaka, pantun yang menyampaikan sindiran akan kondisi masyarakat yang dikemas dalam bentuk ringan dan jenaka. Sedangkan pantun agama, pantun yang memiliki kandungan isi yang membahas mengenai manusia dengan penciptanya, dengan siapa, dengan Tuhan, dengan Allah. 4. Pantun teka-teki, yaitu pantun yang di bagian isinya yakni diakhiri dengan pertanyaan pada larik terakhir dan nanti ada jawabannya. 5. Pantun nasib, yaitu pantun yang berisi yang menceritakan keadaan diri. 6. Pantun perkenalan, pantun yang berisi memperkenalkan diri atau bertanya. 7. Pantun kiasan, yaitu pantun yang berisi mengenai kiasan umumnya menyampaikan sesuatu hal yang tersirat. Oke, pantun berdasarkan segi usia ada pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Apa itu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua? Pantun anak-anak adalah pantun yang merefleksikan dunia anak. Sedangkan pantun orang muda, pantun yang berkaitan dengan dunia anak muda. Pantun orang tua, pantun yang berkaitan dengan nasihat orang tua, agama, dan adat. Oke, ciri-ciri pantun itu 1. Bersajak ABAB. Pantun bersajak ABAB. 1 bait berisi 4 baris. Baris 1 dan 2 disebut sampiran. Baris 3 dan 4 disebut isi atau makna pantun. 1 baris berisi 8 sampai 12 suku kata. Jadi tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Kita simak contohnya. Contoh pantun. Ini ada pantun nasihat. Bu Heni mengambil tema corona. Itu yang pertama. Ke toko membeli stiker. Stiker flora dan fauna. Jangan lupa pakai masker agar terhindar dari virus corona. Perhatikan ini 1 bait itu. Ini loh nak. 1 bait. Ini ada 4 baris. Kemudian bersajak ini A, B, A, B. Jadi baris ke-1 dan ketiga itu sama huruf belakangnya. Baris kedua dan keempat itu sama. A, B, A, B. Paham? Kemudian baris 1 dan 2 ini sampiran. Jadi ini sampirannya
Ke toko membeli stiker flora dan fauna. Isinya apa? Jangan lupa pakai masker agar terhindar dari virus corona. 3 dan 4 ini namanya isi. Jadi isinya itu. Jadi kalau ditanya, apa makna pantun tersebut? Kalian tulis baris ke-3 dan ke-4 apa? Ditulis. Berarti maknanya jangan lupa pakai masker agar terhindar dari virus corona. Yang kedua, sungguh indah bunga kamboja, dibeli ibu dari Kendari. Walaupun di rumah aja, jangan lupa membersihkan diri. Ini A, B, A, B. Kita A, B, A, B. Kemudian baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi. Makna dari pantun yang kedua apa? Walaupun kita di rumah aja, tetapi harus selalu rajin membersihkan diri. Ketiga, saus sambal rasanya pedas, dimakan dengan mie bihun. Setelah selesai aktivitas, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Ini A, B, A, B. Jadi yang 1 dan 3 ini sama, 2, 4 sama. Baris 1 dan 2 disebut sampiran. Baris 3 dan 4 disebut isi. Maknanya apa? Setelah kita selesai beraktivitas, kita harus mencuci tangan dengan sabun. Ini contoh pantun nasihat dengan tema corona. Lanjut. Contoh pantun jenaka. Pergi ke lapangan bermain bola. Bola dilempar dan ditendang. Hati senang ingin tertawa. Kepala botak ingin dikepang. Itu pantun jenaka. Pantun teka-teki. Ke kebun binatang melihat kera. Kera di pohon bergelantungan. Cobalah tebak wahai saudara. Makin berisi makin ringan. Nah ini kan tanya. Jadi teka-teki apa itu? Balon. Nanti kalian bisa membuat contoh yang lain. Pantun agama. Hanya padi satu-satunya yang bisa jadi sepiring nasi. Hanya Tuhan satu-satunya yang harus kita imani. Contoh pantun nasib. Selalu mengharap dan memanja, tak pernah bergerak sejak dini. Bagai mengayuh sepeda di kala senja, tujuan hidup tak pernah sampai. Jadi maknanya pantun nasib ini, kita apabila selalu memanja, tujuan hidup tidak akan sampai. Kemudian, contoh pantun perkenalan. Berburu kancil di tengah hutan. Kancil didapat di bawah paman. Salam kenal wahai teman-teman. Assalamualaikum aku ucapkan. Ini perkenalan. Contoh pantun kiasan. Kiasan itu biasanya mengandung peribahasa. Diam lisan banyak merenung. Lompat tinggi anak tupai. Hendak hati memeluk gunung. Apa daya tangan tak sampai? Ini peribahasa baris yang ketiga 4. Contoh pantun ini terus kemudian pantun berdasarkan usianya tadi ada 3. Pantun anak, pantun muda, pantun tua. Pantun anak itu yang berhubungan dengan anak-anak yang senang-senang tentang bermain, belajar. Ke sekolah membawa uang. Uang ditaruh di dalam dompet. Hati senang bukan kepalang, bermain bola bersama sahabat. Contoh pantun muda. Burung elang turun ke rawa. Hinggap di pagar aluminium. Melayang rasa di dalam jiwa, melihat dikau membalas senyum. Biasanya untuk anak muda yang berkaitan dengan perkenalan, percintaan. Kemudian contoh pantun tua. Alangkah elok barang ini, terbuat daripada gading. Alangkah elok orang ini, pinggangnya genting bagai ketingging. Ya, itu pantun tua. Biasanya orang tua itu kan tulangnya sudah rapuh ya, jadi sering sakit pinggang. Nah, anak-anak, tugas kalian hari ini itu membuat 5 macam pantun. Yang pertama pantun nasihat dengan tema corona, 3 pantun. Tidak boleh sama dengan contohnya Bu Eni, cari contoh yang lain. Yang kedua pantun teka-teki, diberi jawaban sekalian. Yang ketiga pantun jenaka yang berisi lelucon.
Untuk pantun nasihat yang berhubungan dengan corona tadi jumlahnya 3, diberi makna pantunnya. Tadi makna tadi berarti kalian menuliskan baris keberapa, Nak? Betul, baris ketiga dan keempat. Jadi nanti misalnya kita balik ke contoh pantun. Nih, contoh ya, pantun nasihat. Ini Bu ini juga buat 3, kalian juga buat 3, tetapi harus karangan sendiri, tidak boleh sama dengan Bu ini. Ke toko membeli stiker flora dan fauna. Jangan lupa pakai masker agar terhindar dari virus corona. Ini satu pantun, guys. Terus kamu tulis maknanya apa? Jangan lupa pakai masker agar terhindar dari virus corona. Seperti itu di bawahnya. Yang kedua misalnya ini, sungguh indah bunga kamboja, dibeli ibu dari Kendari. Walaupun di rumah aja, jangan lupa membersihkan diri. Maknanya, walaupun di rumah aja, kita tidak boleh lupa membersihkan diri. Jadi baris ketiga dan keempat. Seperti itu anak-anak, mengerti? Kalau sudah, terima kasih atas perhatiannya. Untuk pelajaran daring hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, semangat, dan semangat.